Judul penelitian, Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, MBR, berdasarkan preferensi penghuni dengan pendekatan Big Five Personality Traits dan Performance Matrix berbasis elektroensefalografi. Penelitian fundamental reguler, tahun 2025. Ketua peneliti, Profesor Amos Setiadi. Anggota peneliti, Fabiola Krisma Kirana Analisa, Doctor of Philosophy. Dan, Profesor Yosafat Aji Pranata, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Latar belakang, usulan penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan pemahaman antara arsitek dan klien dalam proses desain hunian. Arsitek cenderung menitikberatkan aspek estetika, fungsi, dan teknis, sementara klien lebih berorientasi pada kenyamanan dan kepuasan ruang. Perbedaan ini sering menimbulkan kendala komunikasi, terutama dalam penerjemahan kebutuhan psikologis dan emosional klien ke dalam parameter desain, yang berdampak pada revisi berulang, keterlambatan, dan inefisiensi biaya proyek. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan metode sistematis yang mengintegrasikan preferensi psikologis dan kepribadian klien mampu meningkatkan tingkat kepuasan serta efisiensi proses desain. Kemajuan pendekatan berbasis teknologi, seperti analisis sinyal EEG dan kecerdasan buatan, memberikan kerangka kerja yang lebih objektif dalam memahami respons emosional dan preferensi visual individu terhadap ruang. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan pendekatan desain hunian berbasis preferensi psikologis sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil desain dan efektivitas proses perancangan. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi hubungan antara karakter kepribadian, preferensi visual, dan kenyamanan psikologis, dengan mengintegrasikan teori Big Five Personality Traits, dan Performance Matrix, berbasis elektroensefalografi, EEG. Kebaruan penelitian, state of the art penelitian ini, terletak pada integrasi pendekatan arsitektur, dengan teori Big Five Personality Traits, dalam ranah neuroscience untuk menjawab permasalahan preferensi visual, dan kenyamanan psikologis desain perumahan. Kebaruan penelitian ini ditunjukkan melalui pemanfaatan EEG sebagai alat analisis neurologis, yang dikombinasikan dengan studi preferensi visual, khususnya warna dan motif ruang, beserta dampak psikologisnya. Integrasi multidisipliner ini menempatkan penelitian pada bidang yang sedang berkembang pesat, serta memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan desain hunian berbasis data dan karakter kepribadian. Hasil penelitian, hasil heatmap menunjukkan bahwa korelasi antara dimensi kepribadian Big Five dan variabel preferensi visual sangat lemah, dan tidak signifikan secara statistik, dengan nilai korelasi mendekati 0. Agreeableness dan extraversion menunjukkan korelasi positif lemah, sementara neuroticism, openness, dan conscientiousness menunjukkan korelasi negatif lemah, yang menegaskan bahwa pengaruh kepribadian terhadap preferensi visual bersifat minimal. Sebaliknya, korelasi sangat tinggi antar variabel spasial utama, R lebih besar dari 0,99, mengindikasikan adanya redundansi persepsi, di mana dimensi ruang, style arsitektur, dan tinggi ruang dipersepsi sebagai satu kesatuan oleh partisipan. Untuk memperjelas distribusi preferensi desain spasial berdasarkan 5 dimensi kepribadian Big Five, digunakan visualisasi box plot pada halaman 5, gambar 1, 2, 3, dan 4. Berikut adalah visualisasi box plot distribusi variabel dimensi ruang, material ruang, ketinggian ruang, dan style arsitektur, berdasarkan dimensi kepribadian. Gambar 1, 2, 3, dan 4, menunjukkan bahwa distribusi preferensi visual relatif homogen pada sebagian besar dimensi kepribadian. Partisipan dengan skor agreeableness dan openness tinggi cenderung memiliki preferensi yang lebih tersebar dan ekstrim, terutama pada variabel tinggi ruang, sementara conscientiousness dan neuroticism menunjukkan rentang preferensi yang lebih sempit dan stabil. Temuan ini memperkuat hasil korelasi sebelumnya bahwa hubungan antara kepribadian dan preferensi visual bersifat lemah, namun tetap membuka peluang eksplorasi lebih lanjut dalam desain hunian berbasis kepribadian. Gambar 5 adalah radar chart of visual preference by personality trait levels, yang menunjukkan rata-rata preferensi desain visual berdasarkan tingkat rendah, sedang, dan tinggi untuk masing-masing dimensi kepribadian. Terlihat bahwa individu dengan tingkat agreeableness tinggi secara konsisten memiliki nilai preferensi yang lebih tinggi terhadap semua aspek visual, terutama tinggi ruang dan style arsitektur. Sementara itu, partisipan dengan neuroticism dan conscientiousness tinggi menunjukkan pola preferensi yang lebih terbatas dan homogen. Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kepribadian Big Five secara umum tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi elemen desain spasial perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun agreeableness menunjukkan kecenderungan positif terhadap ruang yang lebih terbuka. Tingginya interkorelasi antar variabel spasial mengindikasikan bahwa persepsi ruang diproses secara holistik, sehingga perubahan satu elemen dapat memengaruhi persepsi keseluruhan. Temuan ini menegaskan keterbatasan kepribadian sebagai satu-satunya prediktor preferensi desain dan menekankan pentingnya pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek psikologis, neurologis, dan konteks sosial dalam perencanaan perumahan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan penghuni. Berikut adalah luaran penelitian. Yang pertama adalah, telah submit jurnal, International Research Journal of Multidisciplinary Scope, Q4, kedua, telah submit Jurnal Science Malaysiana, Q2, ketiga, poster penelitian. Dan keempat, sertifikat HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Penelitian fundamental reguler. Terima kasih.